Didirikan pada tanggal 17 Agustus 2021, Garasi Steak yang berlokasi di Jalan Palagan Tentara Pelajar nomor 60 Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, merupakan restoran spesialis steak yang menyajikan steak dengan daging premium tetapi harga terjangkau. Garasi Steak menyasar segmentasi pasar dari kalangan menengah ke atas. Konsep outdoor resto dengan tenda menambah ambience saat bersantap. Sistem dapur terbuka digunakan oleh Garasi Steak dalam proses memasaknya, sehingga konsumen dapat melihat langsung ketika para koki menyajikan pesanan. Untuk Garasi Steak sendiri yang saya lihat pertama ya, mengenai servis. Yang saya pantau mulai dari tahun kemarin sampai tahun sekarang, setahun yang kemarin, ya kekurangan dari SDM pertama ya, PR ke tamunya kurang. Omset tahun awal mungkin tinggi, cuman langsung agak turun dikarenakan tuh tadi kita nggak ada yang tahu juga namanya tamu datang ke sini balik lagi, apa tamu yang baru dan tamu yang baru itu yang kita belum nganalisis lah kasarnya. Di awal fase experiencing program immersion kelompok 7, kami mengumpulkan laporan keuangan Garasi Steak dari Januari hingga Desember 2022. Kami menemukan bahwa biaya makanan adalah komponen terbesar, yaitu sebesar 65% dari total biaya. Diikuti oleh operational cost yang sebesar 35% dari total biaya. Kami juga menemukan bahwa jumlah pengunjung rata-rata per hari hanya 24 kunjungan. Hal ini jauh lebih rendah dibandingkan kapasitas Garasi Steak itu sendiri, di mana kapasitasnya memiliki 30 tempat duduk dan buka dari jam 2 sore hingga jam 10 malam. Kami juga melihat bahwa profit margin dari Garasi Steak hanya bernilai 20%. Untuk itu, kami memutuskan bahwa program immersion kami akan berfokus pada pertama, menurunkan biaya makanan dengan program operational excellence, dan yang kedua, kami akan mengefektifkan program marketing dengan tujuan meningkatkan jumlah kunjungan per hari, dengan harapan akan meningkatkan profit Garasi Steak di tahun mendatang. Dari hasil wawancara kami dengan manajer Garasi Steak, didapatkan beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Garasi Steak. Oleh karena itu, dari kelompok 7, kami memberikan program-program untuk mengembangkan bisnis Garasi Steak ke depannya. Strategic improvement yang akan dilakukan antara lain, yang pertama, memperkuat program marketing, yang kedua, memperbaiki konsistensi kualitas pelayanan, dan yang ketiga, melakukan survei kepuasan pelanggan. Dari permasalahan-permasalahan tersebut, kelompok kami memberikan saran untuk program marketing yang dapat dilakukan oleh Garasi Steak. Yang pertama, memperbesar budget untuk ads atau iklan di sosial media seperti TikTok ataupun Instagram. Yang kedua, konsistensi dalam memakai jasa food vlogger ataupun influencer. Selanjutnya yang ketiga, melakukan promo happy hours. Promo ini dapat dilakukan dengan melakukan diskon ataupun bundling buy one get one. Setelah melakukan experiencing, di mana pada program ini kami mencoba mengamati dan memahami proses operasional yang berlangsung di restoran Garasi Steak. Dari sisi produk quality, kami menyoroti antara lain peranan supervisor yang dapat lebih dioptimalkan lagi. Untuk food quality, di sini kami mengamati bahwa dalam penyajian makanan, konsistensi penyajian tingkat kematangan menjadi poin kritikal. Oleh karena itu, kami menyarankan optimalisasi peran supervisor atau kapten tersebut agar konsisten sebagai final checker sebelum makanan disajikan. Kami juga mengusulkan penggunaan CCTV untuk memudahkan monitoring pelaksanaan SOP pelayanan secara online. Dari sisi service quality, peran supervisor tersebut juga bisa dioptimalkan lagi agar pengunjung merasa terlayani dengan baik, antara lain memastikan kebutuhan pesanan tamu dapat segera terlayani, serta memastikan kenyamanan atau kebersihan meja konsumen sebelum dan saat makan. Setelah kita lihat di Garasi Steak ini hanya masih bertumpu oleh Google Review, yang mana kalau kita lihat memang saat ini sudah bagus Google Review-nya, itu masih di sekitaran angka 4,7. Namun kalau kita lihat untuk operational improvement atau continuous improvement, ini masih kurang dapat untuk menangkap dari apa sih yang sebenarnya diinginkan oleh customer. Maka dari itu
kami dari kelompok 7 Immersion Program mencoba memberikan suatu survei customer yang dapat untuk diberikan kepada customer-customer yang telah melakukan atau kunjungan ke Garasistek supaya mereka bisa memberikan feedback, kemudian pendapat mereka soal rasa, pelayanan, kualitas, dan ambience atau kenyamanan dari Garasistek itu sendiri. Dilihat dari segi financial outlook cost and benefit ratio dari Garasistek masih sebesar 1:1,12. Maka dari itu, kami dari kelompok 7 Immersion Program mencoba menangkap apa keinginan dari konsumen dengan cara melakukan customer survey ke setiap konsumen. Dan mendapatkan hasil bahwa keunggulan dari Garasistek adalah kecepatan pelayanan, keramahan pelayanan, tempat yang nyaman, dan konsumen akan merekomendasikan Garasistek ke temannya. Selain dari keunggulan, ada juga area improvement yang dapat dilakukan oleh Garasistek, yaitu konsistensi dari tingkat kematangan. Berangkat dari keresahan itu, kelompok 7 Immersion Program memberikan beberapa rekomendasi marketing dan juga produk quality dari Garasistek guna memperkuat brand value dari Garasistek dan meningkatkan penjualan dari Garasistek. Kelompok 7 ya, kelompok 7 sejujurnya ya, kalau sejujurnya saya katakan emang membantu saya secara jujur untuk ngebantu saya dalam arti kan saya tidak mengerti mengenai, apalagi saya udah agak ini berumur lah bahasanya gaptek mengenai masalah digitalisasi. Terima kasih sebetulnya ya tim 7 all, artinya saya bersyukur, artinya ketemu dengan ya anak-anak muda zaman sekarang yang hebat lah bahasanya. Itu buat masukan buat kami juga di sini, mungkin buat siapa aja. Artinya gimana sih menaikkan untuk the business supaya satu profesional, satu ditambah lagi namanya ilmu digitalisasi atau namanya marketing strategi seperti itu. Masukan-masukan buat kami sekali itu bagus seperti itu. Itu aja sih sebetulnya. Thank you anyway. Terima kasih banyak.